Sulistari Rizal, CEO Eastspring Investment Indonesia, menceritakan perjalanan panjang karirnya di industri keuangan selama lebih dari 20 tahun. Mulai dari pengalaman awal di manajer investasi hingga memimpin perusahaan, ia menekankan pentingnya dukungan keluarga, nilai kemandirian, serta prinsip kepemimpinan seperti tidak pernah berhenti belajar, mendukung tim, dan selalu mendengarkan bawahan. Ia juga menyoroti strategi Eastspring dalam memanfaatkan teknologi global dan AI untuk meningkatkan daya saing, menjaga profitabilitas di samping pertumbuhan aset kelolaan, serta pentingnya pengambilan keputusan sulit demi kepentingan perusahaan. Sebagai perempuan pemimpin, ia berbagi tantangan mengatur prioritas antara pekerjaan dan keluarga, serta berpesan kepada generasi muda untuk terus belajar, berani terbuka pada atasan, dan mempersiapkan diri agar bisa menjadi pemimpin masa depan. Selamat pagi Sobat Kontan, hari ini kembali lagi bersama saya, reporter Kontan, Chelsea Anastasia, kembali lagi di segmen Executive Insight, dan saat ini saya sudah bersama Presiden Direktur atau CEO dari Eastspring Investment Indonesia, Ibu Sulistari Rizal. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak Chelsea. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali pagi ini bisa bincang-bincang dengan Kontan. Baik, Ibu. Apa kabar, Ibu? Baik, Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Mbak Chelsea. Oke, pada kesempatan kali ini, Ibu, kita akan berbincang-bincang seputar perjalanan karir Ibu Tari selaku CEO nih, Bu. Nah, mungkin bisa diawali dengan bagaimana Ibu memulai karir, bisa sampai di titik ini tuh, mungkin perjalanannya secara umum seperti apa sih, Bu? Oke, perjalanannya panjang ya, dan pasti nggak mudah ya buat saya. Pertama kali karir saya itu di pasar modal, saya masuk di salah satu manajer investasi dan kemudian itu di divisi operation ataupun settlement. Tapi background saya pada saat itu memang kan saya kuliahnya bukan dari ekonomi gitu ya. Jadi tantangannya adalah saya mesti kerja 2 kali mungkin lebih keras dibanding yang punya background ekonomi karena memahami terminologi ataupun istilah-istilahnya aja tidak mudah gitu. Nah, kemudian saya belajar terus, saya pernah juga mencoba di karir di bank. Nah, itu beda, bukan di back office tapi lebih di front line menjadi di sisi head product dan juga sales. Itu tantangannya lebih menghadapi klien ya, ini menghadapi penolakan, menghadapi komplain. Saya juga belajar banyak interaksi dengan orang lain pada saat saya di bank gitu. Kemudian saya kembali ke manajer investasi, kemudian role saya makin besar, tidak hanya operation tapi juga IT, finance, client services dan lain-lain gitu. Jadi belajar terus dari waktu ke waktu sih, Mbak Chelsea. Oke, Ibu dari udah 20-an tahun ya, Bu, di industri? Ya, lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun di industri. Mungkin apa faktor yang atau dukungan yang paling berperan besar gitu, Bu, sehingga Ibu bisa sampai di titik ini gitu? Dukungan dari mana nih? Dari mungkin, keluarga ya, atau? Bisa diceritakan sedikit? Boleh. Dukungan paling besar udah pasti keluarga ya, karena bekerja di industri ini kan menuntut banyak hal gitu ya, terutama waktu. Dukungan terbesar saya di keluarga mungkin salah satunya suami saya ya, karena tanpa dukungan suami udah pasti saya nggak akan bisa di level seperti sekarang gitu. Oke, Ibu, kalau boleh tahu nih, mungkin cita-cita Ibu pas kecil tuh apa dan apakah udah sejalan nih sama karir yang sekarang? Cita-cita saya dulu sederhana sih, nggak bermimpi di karir yang seperti sekarang ya. Jadi saya lebih sebenarnya pengennya bisa mandiri, menjadi individu yang mandiri gitu ya. Mandiri bukan hanya di sisi finansial, tapi juga hal lain. Kenapa saya pengen mandiri? Karena dengan mandiri menurut saya bisa mengambil keputusan-keputusan tanpa intervensi ataupun tekanan dari pihak lain gitu. Baik, Ibu kan sekarang sebagai pemimpin, keteladanan itu penting ya, Bu. Nah, mungkin apa sih nilai-nilai yang berusaha Ibu tanamkan kepada karyawan-karyawan di Eastspring seperti itu? Nilai-nilai ya. Pertama, menurut saya yang penting never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar karena kita mesti terus jadi long life student. Artinya apa? Karena
Mbak Chelsea pasti tahu ya, dunia terus berkembang, teknologi makin maju. Kalau kita tidak terus memperkaya, kita punya skill, pengetahuan, udah pasti kita akan ketinggalan zaman gitu. Jadi pertama itu terus belajar bukan hanya dari formal, menurut saya bisa juga dari informal, belajar dari teman, belajar dari kolega dan lain-lain gitu ya. Yang kedua menurut saya pada saat kita sudah punya tim member gitu ya, pada saat kita naik level jadi manajer atau apa dengan mempunyai tim, nilai saya adalah selalu cover for them. Artinya apa? Kalau ada suatu keberhasilan, suatu kesuksesan, the reward is for them, not for us. Tapi pada saat ada insiden atau isu ataupun hal lain, itu blame-nya harusnya di kita sebagai pemimpin. Jadi dua hal itu yang terus saya coba terapkan ya di keseharian saya. Oke, Ibu kan udah di tahap ini, Bu. Nah, mungkin sepanjang perjalanannya, siapa sih yang Ibu jadikan figur panutan atau role model? Wah, banyak kayaknya. Tapi salah satunya dulu saya punya satu bos di satu line manager di regional gitu ya, di sisi grup Espring. Dan nilai yang ditanamkan adalah dia selalu mendengarkan. Karena buat saya mendengarkan itu nggak mudah loh gitu ya. Apalagi kalau kita semakin tinggi, listen to people itu hal yang nggak mudah gitu. Jadi dia mantan bos saya yang sudah pensiun itu selalu mendengarkan. Jadi dengerin dulu, kemudian setelah itu dia akan menganalisa dan baru kita bisa bertukar pikiran. Tapi hal pertama yang dilakukan adalah mendengarkan. Apa isunya, apa concernnya, apa tim member itu punya saran apa gitu ya. Jadi itu di luar itu kenapa saya menganggap dia role model adalah karena dia punya care ke tim gitu ya. Jadi memang kita selalu berusaha profesional di kantor ya, tapi biar gimana pun kita human. Jadi kita harus tahu juga keseharian dari tim member kita gitu ya, dan peduli dengan mereka, bukan hanya dalam hal pekerjaan gitu. Oke, Ibu tadi sebelumnya sempat disinggung juga tentang teknologi ya, Bu. Ibu sebagai CEO nih, mungkin bagaimana cara Ibu mengintegrasikan teknologi supaya bisa menambah daya saing perusahaan? Oke. Espring cukup terdepan kalau menurut saya dalam hal teknologi. Contoh untuk hal portfolio management system yang dipakai keseluruhan perusahaan ya, dari sisi investment, dealing, kemudian risk compliance operation, kita memakai sistem global yang sangat bisa saya bilang mumpuni ya. Gitu. Satu itu, kemudian kita terus juga sekarang banyak AI ya Mbak ya. Kita berusaha juga menerapkan AI untuk membantu keseharian kita gitu ya. Contoh AI dari Microsoft dan lain-lain gitu. Oke, baik Bu. Nah, selanjutnya kan sebenarnya kalau manajer investasi itu fokusnya ke pertumbuhan aset kelolaan ya Bu. Nah, kalau menurut Bu Tari sendiri, di manajer investasi itu apakah ada tolak ukur yang lebih penting gitu Bu dari untuk mengukur kinerja perusahaan selain dari pertumbuhan aset kelolaan itu sendiri? Oke, menarik pertanyaannya. Kalau buat saya tolok ukur yang selain dana kelolaan atau aset under management adalah profitability of the company. Jadi pasti kita mau dana kelolaan kita bertumbuh gitu ya, tapi tentu saja selain itu adalah profit ataupun laba daripada perusahaan ya. Untuk Espring sendiri kita sangat bersyukur per bulan Agustus kemarin kita mencatat pertumbuhan dana kelolaan yang cukup signifikan ya dibanding dengan Desember 2024. Jadi dana kelolaan kita tumbuh menjadi 63,27 triliun, itu kenaikannya 6,5% kalau dibanding Desember 2024. Oke, baik Bu. Mungkin kembali lagi kepada sebagai Ibu sebagai CEO seperti itu ya. Nah, apakah Ibu sejauh ini sebagai pimpinan pernah mengambil keputusan yang sulit nggak sih Bu? Dan mungkin sedikit tidak populer ya keputusannya, tapi itu penting untuk kinerja perusahaan ke depan. Wow. Pasti ada ya dalam beberapa hal. Keputusan akan staff atau people
biasanya adalah keputusan yang sulit gitu ya. Tapi saya selalu berprinsip apapun keputusannya adalah untuk kebaikan perusahaan. Jadi dan kita bekerja memang tidak untuk menyenangkan semua orang gitu ya. Jadi sepanjang keputusannya baik untuk perusahaan, saya akan mantap gitulah ya untuk mengambil keputusan tersebut. Oke. Ibu, sekarang kan Ibu sudah di posisi CEO nih. Nah, apakah masih ada cita-cita yang mau diwujudkan nggak sih Bu mungkin ke depan? Nggak ada yang spesifik, tapi tentu saja kalau buat Eastspring, saya pengen Eastspring terus bertumbuh, berkelanjutan, bukan cuma pada saat saya menjadi pemimpin di Eastspring, tapi juga nantinya setelah saya sudah tidak menjadi pemimpin. Jadi kalau ditanya cita-cita, saya pengen ada talent-talent yang akan meneruskan saya ke depannya. Dan kalau bisa talent tersebut dari internal perusahaan. Oke, Ibu. Nah, mungkin nih sedikit tentang Ibu. Sekarang ada hobi atau mungkin aktivitas yang lagi disukain nggak sih Bu? Mungkin olahraga atau apapun itu? Olahraga saya bukan terlalu fans untuk olahraga, tapi saya lakukan yoga, mulai melakukan yoga minimal seminggu sekali gitu ya. Saya rasa itu bagus buat ketenangan pikiran dan juga kualitas tidur. Jadi lebih baik gitu ya. Hobi saya yang lain, saya suka membaca. Di luar itu, karena saya rajin baca, saya sekarang juga suka nulis. Tapi nulisnya lebih lebih journaling lah, lebih kayak bikin misalnya seminggu sekali saya bisa nulis apa aja yang terjadi di perusahaan ataupun di kehidupan saya gitu. Oke, journaling ya Bu, menarik. Ibu, Ibu kan juga sebagai seorang ibu ya Bu. Jadi selain sebagai pemimpin juga sebagai seorang ibu. Nah, bagaimana sih cara Ibu membagi waktu sebagai anggota keluarga dan juga sebagai pemimpin di pekerjaan? Itu hal yang tidak mudah Mbak Chelsea ya. Menurut saya bagi waktu dengan adil hal yang mungkin tidak mungkin gitu ya. Tapi yang coba saya terus lakukan adalah menjaga harmoni. Artinya apa? Bukan 50% waktu saya untuk perusahaan, 50% buat keluarga. Itu nggak bisa berjalan setiap saat gitu ya. Tapi harmoni itu di mana 70%, kalau perusahaan sedang membutuhkan kita, mungkin kita memang harus fokus di perusahaan 70%. 30%-nya waktunya buat keluarga gitu ya. Tapi juga ada hal tertentu, misalnya anak sakit atau orang tua sakit, atau kita mesti pergi ke sekolah untuk urusan tertentu, atau suami butuh bantuan apa gitu. Dan kita harus rubah fokusnya menjadi lebih banyak buat keluarga gitu. Dan saya bersyukur bahwa saya bekerja di perusahaan yang memberikan fleksibilitas pada saat saya membutuhkan waktu untuk memprioritaskan keluarga. Oke. Ibu, mungkin ada nggak sih rencana yang mau dilakukan saat pensiun nanti gitu? Udah ada kepikiran belum sih Bu? Belum kepikiran, tapi salah satunya adalah mungkin mau lebih banyak traveling. Oke, siap-siap. Ibu, sepanjang perjalanan Ibu ini kan, Ibu tentunya sebagai perempuan juga ya Bu, dan apakah ada lika-liku atau tantangannya nggak sih Bu, sampai bisa saat ini sebagai pemimpin dan sebagai perempuan juga? Lika-likunya yang tadi itu menurut saya mengatur skala prioritas ya, karena kan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pekerja, semuanya menurut saya adalah full time job. Tidak ada yang half time job gitu, semuanya full time. Jadi kalau kita kaliin 3, berarti kita 3 kali full time job gitu. Tantangannya adalah menjaga prioritas dan mempunyai orang-orang di sekeliling kita yang mensupport ya. Kalau kita tidak punya keluarga yang mensupport, saya rasa mencapai karir yang tinggi akan sulit sekali untuk dilakukan. Oke, baik Ibu. Mungkin terakhir, apakah ada pesan-pesan Ibu untuk terutama Sobat Kontan yang masih muda, terus mereka juga mau memimpin, terutama juga buat perempuan-perempuan yang mungkin
takut untuk bisa memimpin dan lain-lain? Dua hal. Pertama tadi, jangan pernah berhenti belajar, jangan malu untuk bertanya kepada siapapun, jangan malu untuk dibilang nggak paham gitu ya. Lebih baik bertanya daripada kita merasa tahu atas segala sesuatu. Yang kedua, please be open dengan your boss, dengan line manager di kantor. Kasih tahu mau punya atau ingin aspirasi karir seperti apa. Jadi misalnya, oh Pak, Bu, saya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mau menjadi manajer atau mau menjadi direktur gitu. Kasih tahu, having the open discussion, sehingga line manajernya juga bisa kasih feedback. Oke, kalau kamu mau di posisi tertentu berapa tahun lagi, kamu harus mempersiapkan A, B, C gitu. Jadi punya komunikasi yang terbuka dengan bos atau line manager itu penting. Baik, Sobat Kontan, kita udah selesai nih berbincang-bincang dengan Ibu Sulistari. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Hari ini kita udah belajar bahwa sebagai seorang pemimpin atau calon pemimpin itu kita harus berani, harus terbuka juga kepada atasan kita, dan juga harus tegas dalam memimpin supaya juga kesehatan dari kinerja perusahaan akan tetap tumbuh dan tetap terjaga. Terima kasih Sobat Kontan, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.